Halo, welcome back to my channel dengan saya Yasa Adi. Baik anak-anak, jadi hari ini itu Bapak akan berikan materi yang pertama untuk kelas 8. Materi kali ini adalah tentang belajar. Nah, sekarang Bapak akan berikan pengertian daripada belajar itu sendiri. Di sini mengandung makna belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan yang lain. Nah, itu pengertian dari belajar. Kemudian berikutnya anak-anak, jadi sekarang pengertian belajar itu kalau kita lihat dari sudut pandang agama, di sini mengandung arti dan makna. Jadi setiap agama pasti mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu, kapanpun dan dimanapun. Jadi agama mengajarkan tentang perintah tersebut karena belajar atau menuntut ilmu memiliki banyak manfaat. Tidak ada salahnya kalau kita itu selalu belajar dan terus belajar. Berikutnya anak-anak, kita lanjut ke motivasi belajar. Nah, apa itu motivasi belajar? Nah, di sini Bapak akan berikan penjelasan, yaitu dorongan yang timbul dari dalam diri siswa, itu intrinsik, dan dari luar diri siswa, itu ekstrinsik, untuk melakukan sesuatu. Nah, yang jelas di sini sesuatu itu adalah sesuatu yang berguna dan yang pasti akan menimbulkan perubahan pada diri kita sendiri. Yang jelas ada perubahan perilaku pada diri kita. Nah, itu masuk motivasi daripada belajar. Anak-anak, jadi Bapak tambahkan di sini, yaitu motivasi belajar yang sifatnya intrinsik itu berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, kalau motivasi belajar ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar, baik itu dari teman, dari keluarga. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, itu anak-anak agar lebih paham. Berikutnya anak-anak, sekarang akan Bapak jelaskan faktor motivasi belajar. Nah, di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal di sini adalah motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri kita sendiri. Jadi bukan berasal dari orang lain. Beda dengan yang kedua, ini adalah faktor eksternal. Nah, kalau faktor eksternal ini, motivasi yang ada dalam diri kita itu berupa dorongan dari orang lain atau lingkungan sekitar. Misalnya dari teman, dari keluarga, bahkan dari orang-orang kesayangan kita. Nah, itu anak-anak, supaya anak-anak bisa membedakan. Jadi faktor motivasi itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses belajar. Nah, di sini ada sampai G. Nah, yang pertama adalah kecerdasan itu sendiri. Kemudian yang kedua belajar. Yang ketiga sikap. Kemudian yang keempat kegiatan. Yang kelima emosi dan sosial. Yang keenam lingkungan. Dan yang ketujuh guru. Nah, itu anak-anak, jadi ada 7 faktor yang mempengaruhi dalam proses belajar itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis belajar. Nah, jenis-jenis belajar itu di sini Bapak buat jadi 4. Yang pertama belajar rasional, yang kedua belajar abstrak, yang ketiga belajar keterampilan, dan yang keempat belajar sosial. Nah, belajar rasional di sini adalah suatu proses belajar menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat, yaitu logis dan rasional, untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian belajar abstrak, yaitu proses belajar menggunakan berbagai cara berpikir abstrak untuk memecahkan masalah yang tidak nyata. Kemudian belajar keterampilan, yaitu proses belajar menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot dan urat syaraf untuk menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Kemudian yang keempat, belajar sosial, yaitu proses belajar memahami,
berbagai masalah dan cara penyelesaian masalah tersebut. Misalnya masalah keluarga, persahabatan, organisasi, dan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat. Nah, baik anak-anak, jadi itu jenis-jenis belajar yang perlu Bapak sampaikan, hanya 4. Kemudian Bapak lanjutkan ke prinsip-prinsip belajar. Nah, di sini prinsip-prinsip belajar seperti yang anak-anak lihat, yaitu ada 3. Yang pertama, belajar harus dilakukan secara bertahap, itu sesuai dengan perkembangannya. Jadi belajar itu tidak boleh instan. Jadi belajar itu harus bertahap, tahap demi tahap. Artinya kita belajar itu sedikit demi sedikit, tidak boleh belajar secara instan. Nah, itu anak-anak ya. Kemudian yang kedua, belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan discovery. Kemudian lanjut, yang ketiga, belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan. Nah, itu anak-anak prinsip-prinsip belajarnya, silakan dipahami. Nah, berikutnya anak-anak, yang terakhir adalah manfaat belajar. Nah, di sini Bapak rangkum menjadi 3. Yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Kemudian yang ketiga, membentuk sikap. Nah, yang pertama, untuk memperoleh pengetahuan itu adalah peningkatan pengetahuan serta pemahaman dalam menguasai materi merupakan hasil dari proses belajar. Nah, lanjut anak-anak, yang kedua, menanamkan konsep dan keterampilan. Nah, di sini meskipun setiap individu itu memiliki keterampilan yang berbeda satu sama lainnya, ketahuilah bahwa keterampilan tersebut tidak datang secara tiba-tiba. Nah, mereka harus melalui proses belajar agar dapat mengasah keterampilan tersebut. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, membentuk sikap. Nah, sikap di sini selain 2 hal di atas, belajar juga membentuk sikap atau pribadi seseorang. Dengan melalui proses pembelajaran, seorang mampu menumbuhkan kesadaran dalam dirinya sehingga membentuk sifatnya seperti sekarang ini. Nah, itu anak-anak, jadi manfaat belajar. Jadi Bapak rangkum hanya 3 saja. Silakan anak-anak kembangkan lagi. Silakan anak-anak temukan manfaat belajar yang lainnya. Nah, anak-anak, sekian dulu materi tentang belajar. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan berguna dan bermanfaat bagi kalian. See you next time.